Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 196 qauluhu qayyadat ta'ati bi a'yanil awqati kai la yamna'aka anha wujudut tasawuf wa was'a 'alaikal waqta kai tabqa laka sotul ikhtiyar. Allah membatasi ketaatan dan ketentuan, membatasi ketaatan dengan ketentuan waktu agar sikap suka menangguhkan tidak merintangimu untuk mengerjakannya. Namun Allah memperluas waktunya agar tetap ada peluang bagimu untuk memilih. Allah telah membatasi ketaatan yang wajib atasmu dengan waktu-waktu tertentu. Sholat 5 waktu misalnya. Allah tidak membebaskan waktu-waktunya agar sikap suka menangguhkan tidak menghalangimu untuk mengerjakannya. Jika Allah membebaskan waktunya dan tidak menentukannya, sikap suka menunda itu akan mendorongmu untuk meninggalkannya. Kau akan malas dan berkata, kalau aku sudah selesai dari keperluanku, aku akan sholat karena waktunya amat luas. Bahkan mungkin sehari semalam terlewatkan begitu saja tanpa kau melakukan sholat itu. Lain halnya jika waktunya dibatasi, hal itu akan mendorongmu untuk segera mengerjakannya dan selalu membuatmu waspada sehingga tidak melewatkannya. Namun demikian, Allah tetap memperluas waktunya agar kau mempunyai peluang untuk memilih. Kau bisa memilih mengerjakannya di awal waktu, di pertengahan, atau di akhirnya. Dan kau tidak lagi menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu sholat meski melaksanakannya di akhir waktu. Selain itu, kau bisa melaksanakan sholat secara sempurna, yaitu saat hatimu sejalan dengan anggota tubuh lainnya. Jika waktu sholat itu luas, kau bisa meninggalkan kesibukan dan halanganmu, sehingga ketika itu kau bisa mengkonsentrasikan pikiran untuk khusyuk dalam beribadah dan menjaga adab di hadapan Allah. Ingatan nggih, bahwa termasuk napa nih? Nggih diarani termasuk rahmat, termasuk kanugrahan Gusti Allah itu kan yang itu di satu sisi memberikan batasan, tapi di satu sisi batasan itu ada durasinya, ada waktunya, ada singgolah durasi lah paling penak. Jadi supaya awake dhewe gak gampang. Karena sing pun kan jenengan diwai kewajiban melek matamu ilingo itu kan tidak sukses, tidak hasil, tidak jauh dari kata sempurna. Tandangnya malah gak. Padahal seharusnya itu luweh penak toh. Diibarati luweh gampang. Tinggi. Ya saya lek gampang terus digampang diremeh biasanya. Makanya ini kewajiban, terutama kewajiban agama gitu. Jadi kewajiban agama itu membatasi, tapi juga ada durasi. Karena sebetulnya agama ataupun syariat ini kan hanya napa nggih. Gini lah rambu ataupun diarani syariat, pernatan, tuntunan itu kan seperti itu. Yang itu tidak bisa
yang paragraf terakhir ini, yang itu tidak bisa nambahi awake dhewe yakin. Lek awake dhewe gurung lakoni, gurung tanda. Atau kalau kita bicara Jawa, bicara sejarah Jawa, kan padha duwe keyakinan dhewe-dhewe, Pak. Tapi kan tidak jelas ini konsep keyakinannya seperti apa kan nggak tahu. Ataupun belum intinya rambu-rambunya nggak ada. Akhirnya ketika muncul syariat, muncul ini hukum-hukum itu kan akhirnya keyakinan itu dikuatkan oleh akidah, oleh tuntunan. Akhirnya kan genah kok, Pak. Sing diyakini ki sapa? Kudune ya apa? Akhirnya kan walaupun dalam sejarah Isra Mi'raj 5 waktu ini kan juga diprotes ataupun sempat diremehkan ambek Nabiullah Musa bahwa umat Musa Yahudi ketika itu kan diberi waktu 1 hari 1 malam itu kan 2 kali, itu pun yo sik slendro, sik bledro, sik mau gampang, apalagi yang 5 waktu. Tapi kan faktanya umat Rasul itu kan umat terbaik, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu kan umat terbaik. Akhirnya kan ya kok gak trimo mek 5 sing lakoni 1000 ya ono kan. Itu di satu sisi ya ono waktune ataupun di bahasa ataupun di istilah-istilah hari ini secara sains, secara medis itu kan ya banyak hal lah, itu tambahan saja. Lek sering sujud iki ya utuke gak gampang kopyor kan. Gelem rukuk ya gak gampang dengkeken. Kan itu faktor pelengkap saja. Yang yo iku mau gak kena dikepatokan. Wae dengkeken yo dengkeken ae Mas yo. Terkep salat kan beda-beda. Yang pasti kan rumus salat itu seperti itu. Terkait ono efek, ono teori itu kan itu pelengkap saja. Qaluhu alima qillatan hudil ibad ila muamalatihi fa ujaba alaihim wujuda ta'atihi fasaqahum ilaihi bisalasilil ijab ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil. Allah mengetahui kurangnya semangat hamba dalam beribadah. Oleh karena itu, dia menggiring mereka untuk menunaikan sejumlah ketaatan dengan rantai kewajiban. Dan Tuhan kagum melihat kaum yang digiring ke surga dengan rantai tersebut. Ini kan itu terlepas kewajiban jenis niku lah, contoh kewajiban yang pasti sholat 5 waktu. Berarti yo inna sholata tanhanil fahsya'i wa mungkar atau iku lil mau kuta iku piye ngarepe? Inna sholata kana tal minal kitab mau kuta, bahwa sholat itu ana waktune dhewe-dhewe, Pak. Tapi kan ini satu sisi ini. Yo memang dikai kewajiban ngono, cek kowe iki napa gelem. Cek kowe iki yo niku mau masih dalam koridor ketaatan. Karena niku mau lek dilosno yang manusia itu punya sifat di samping mahalul khata wanisyan, al insan mahalul khata wanisyan, juga kasel, juga males karo bosen. Wis dasare kene kliru ambek salah ambek napa? Lali. Wis ngono sik males. Allah mengetahui kurangnya semangat para hamba untuk beribadah, bermuamalah dengannya. Bermuamalah niku takorup lah, Pak. Muamalah iku
bahasa asmarane bermesraan. Bermuamalah dengannya, mendatanginya, dan dengan ketaatan. Dan melaksanakan hak-hak rububiyahnya dengan penuh sukarela. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan mereka melaksanakan sejumlah ketaatan dengan paksa dan mengancam mereka dengan neraka jika tidak melaksanakannya. Allah menyeret mereka agar melakukan ketaatan kepadanya dengan rantai kewajiban. Kewajiban diumpamakan rantai yang dilingkarkan di leher para tawanan untuk menyeret mereka dengan paksa. Dengan rantai kewajiban itu Allah memaksa para hamba melaksanakan ketaatan yang akan membuahkan kebahagiaan bagi mereka di masa depan, walaupun di masa sekarang terasa berat. Allah melakukan hal ini terhadap hamba-hambanya sebagaimana seorang bapak melakukannya terhadap anaknya. Tidakkah kau lihat bagaimana seorang bapak mendidik dan memaksa anaknya untuk mengikuti sifat-sifat dan tabiatnya, walaupun terasa berat bagi sang anak. Meski terpaksa, anak itu pun akan melakukannya. Hal itu tak lain agar sang anak mendapatkan manfaat di masa depan yang tidak diketahuinya di masa sekarang. Kelak saat ia beranjak dewasa dan akalnya telah matang, ia akan merasakan manfaat itu dan menyadari kebenaran perlakuan sang bapak. Ngono Pak. Anane awake dhewe diwehi kewajiban, dibebankan di napa? Taklif, bahasa kitab iku ana taklif, ana tolab. Ngoten to. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Illa yukallif atau bahasa akar apa masdare taklif. Kita itu tidak dipakon, tidak diwajibkan. Yang sebetulnya kewajiban itu ya untuk kemanfaatan kita sendiri. Karena ya ono kawulane Gusti Allah iki ibadah atau maksiat kan gak ngefek, tidak mengurangi dan tidak menambah tenggone Gusti Allah. Dia murni untuk kita sendiri. Kemang diupamakan bapak nang anake mau Pak. Itu toh. Kita yang sudah tidak berbapak kan pasti ngerasa oh biyen mbek bapakku dikenekno iki karepe ngene. Oh maksude ngene. Ngoten. Iya ngrasakno lek wis mari Pak, lek wis kelangan. Dan getun itu kan di buri Pak. Getun itu di buri Pak. Di ngarep jenenge udun. Tuhan kagum kepada satu kaum yang digiring ke surga dengan rantai kewajiban. Sebagaimana yang dilakukan kaum muslim terhadap para tawanan kafir saat mereka diharapkan masuk Islam. Kaum itu digiring ke surga dengan rantai di leher mereka. Ini adalah makna hadis Rasulullah tentang tawanan perang Badar yang lafalnya Allah kagum dengan kaum-kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Kagum bermakna menganggap besar perkara yang kecil. Kagum adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Ini bahas Gusti Allah, bahas maknane niki. Bahas maknane ajaba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bis salasil. Kagum bermakna menganggap besar perkara yang kecil. Kagum adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Tentang lafal ini ada dua pendapat. Salah satunya berpendapat bahwa Allah memiliki kekaguman yang tidak kita ketahui hakikatnya. Dan dia terbebas dari maksud lafal kagum yang kita kenal. Madhab ulama kholaf, ulama kuno. Kholaf ini kuno. Oh, kholaf ini baru. Kuno salaf. Makna ulama kholaf ini yang terbaru, yang update bahasanya, terkini, menakwilkan hal itu dengan berkata makna kagum atau takjub yang dinisbatkan kepada Allah adalah Allah menampakkan keajaiban sebuah perkara kepada makhluknya karena Allah maha mencipta segala sesuatu. Allah kagum kepada satu kaum yang diseret ke surga tak lain karena
saat semua orang ingin segera menyongsong surga dan keindahannya, mereka malah menolak untuk masuk ke sana sampai harus diseret, seakan mereka diseret ke dalam sesuatu yang tidak mereka sukai. Itu pendapat madhab ulama kholaf. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud kagum di sini adalah konsekuensi kagum, yaitu berbuat baik kepada yang dikagumi. Misalnya jika kau katakan betapa Zaid seorang yang alim, konsekuensinya kau tentu ingin berbuat baik kepada Zaid dan menghormatinya. Jadi maknanya Allah ingin berbuat baik kepada kaum itu dengan mengundang mereka masuk surga dan menyeret mereka dengan paksa. Ini berlaku bagi orang-orang awam. Orang awam harus diseret dengan rantai kewajiban agar mereka melakukan ketaatan. Bagi orang-orang khos, mereka tidak membutuhkan paksaan, ancaman, atau peringatan karena Allah telah melapangkan dada mereka, menerangi mata hati mereka, dan mengukuhkan keimanan di dalam hati mereka, sehingga mereka lebih mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Maka dari itu, mereka tidak membutuhkan sedikit pun paksaan karena mereka terbebas total dari kebendaan dan kemakhlukan yang menguasai hati. Mereka selalu taat dengan penuh sukarela. Bahkan jika mereka dipaksa untuk meninggalkan ketaatan itu, mereka tidak akan tahan dan tidak akan bersabar. Andai ada taklif, bagi mereka fungsinya saat itu tak lain untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada yang memberi beban hukum, sebagaimana para raja yang memerintah menteri-menterinya agar melayaninya, tak lain untuk menambah kedekatan dan penghormatan mereka kepada rajanya. Ngoten nggih, ada intine ono awam, ono khos. Wong awam yang diseret ambil rantai tadi itu adalah orang-orang awam, Pak. Jadi ini wow, sing nglakoni salat rumangsa abot, sing nglakoni napa? Ketaatan-ketaatan yang lainnya lah, boiku majelis ilmu, boiku sedekah, boiku birrul walidain atau birrul jar, ngapiki tangga. Itu kategori ini hadise di wong iku lek iman ya apik nang tangga. Hadise percaya ya ngono, gak percaya ya ngono. Itu adalah kewajiban-kewajiban kita yang itu bagi orang awam itu kesannya terpaksa. Yang niku di paragraf 3 dari bawah itu toh. Oh, yang paragraf kedua dari bawah. Ini kan kudune nang surga kan kabeh wong seneng, Pak. Tapi kan kudu diseret nang perkara sing diseneng. Padahal wong liya tanpa diseret iku lho berlomba-lomba, tapi kan ini kudu dadak diseret. Bahwa kan itu kesimpulan dari yang tadi toh, bahwa sebetulnya kewajiban-kewajiban itu kan sudah ada ketentuannya. Ono waktune, ono syarate, ono banyaklah, ada SOP lah bahasa hari ini. Ono prosedur-prosedurnya. Kan kita bisa memilih, tapi gak saklek koyok zamane Nabi Musa lek tobat kudu potong leher kan mboten, Pak. Atau zaman Nabi Ibrahim itu tobat kudu ndek Mekah, Pak, kudu ndek Ka'bah. Kan saklek. Nanti hukum-hukum nabi-nabi terdahulu itu saklek banget, Pak. Anak toleransi. Tapi kan di kita bahwa di Kanjeng Nabi Muhammad itu kan ada toleransi, ada pilihan-pilihan sing betulnya yo enak saja. Tapi yo bagi wong sing gak doyan kan yo repot. Qauluhu aujaba 'alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannati.
ketika dia mewajibkanmu untuk berkhidmah kepadanya, sebenarnya dia mewajibkanmu masuk ke dalam surganya. Allah mewajibkanmu untuk berkhidmat kepadanya secara lahir. Sebenarnya dia tidak mewajibkanmu kecuali untuk masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala tidak membutuhkan makhluk. Ketaatan mereka kepadanya tidak berguna baginya, dan maksiat mereka tidak pula merugikannya. Allah mewajibkan amal atas para hamba karena manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri, yaitu agar mereka masuk surga, bukan agar mereka mendapatkan kemuliaan dengan amal itu. Ini adalah penegasan dari hikmah sebelumnya. Allah Ta'ala mewajibkan para hamba untuk taat kepadanya karena kurangnya semangat mereka untuk beribadah. Untuk itu Allah harus menyeret mereka dengan rantai kewajiban. Allah melakukan ini tak lain untuk manfaat yang akan kembali kepada mereka sendiri, yaitu masuk surga. Dalilnya adalah sabda Rasul yang berbunyi, Allah kagum dengan kaum-kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Hadis ini dipahami bahwa mereka yang dipaksa dan diwajibkan untuk taat tak lain agar mereka masuk surga. Allah tidak mewajibkan mereka kecuali agar mereka masuk surga. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Ingatan Pak. Apa? Nikol. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'alane Gusti Allah. Jadi kan kalau dimaknani Indonesia, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana seperti diwajibkannya kaum-kaum sebelum kamu, nggih. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kalau di ilmu nahwu, Pak, sing diarani la'ala iku kan antarane taroji karo taman. Ngarep-ngarep utawa cita-cita. Jadi ana taroji, ana ngarep-ngarep, ana taman nih kuwi keinginan. Maknane menawa-menawa la'allakum tattaqun. La'allakum menawa utawa supaya sira kabeh iku tattaquna takwa sira. Tapi lek la'alane Gusti Allah niku gak arep-arep ya gak cita-cita. Lek la'ala utawa secara dohir lafat itu di ilmu nahwu itu berfaedah taroji dan tamani, tapi bagi Allah itu tidak berlaku. Karena lek gelem poso pasti wong takwa. Atau buah dari puasa itu pasti takwa. Sing bener poso lho ya, sing gak mek luwe tok lho. Bener-bener poso. Karena di sini ngoten. Diwajibkannya kita atas hal-hal yang wajib. Contoh tadi sholat 5 waktu. Sing nembe niku poso. Jadi niku memastikan awak dhewe iki layak masuk surga. Karena ben di surga iki ana napa jenenge? Ana raziae. Enggak pantes iki ya. Kan makane ana siratal mustaqim, ana hisab, ana mizan, perhitungan amal, ana timbangan. Dan itu untuk memastikan kita layak masuk. Jadi niku wau. Napa? Iya kana budu sing kula bahas winginane. Bahwa iya kana budune kita niku bener-bener mancep teng ati napa mboten? Bahwa kita ini mengaku hamba. Niku wau.
ibarate raja ngekei kewajiban nang menteri, bahasa hari ini presiden gitu. Presiden menunjuk menteri ini kan berarti ya dia akan mendapatkan value, akan mendapatkan apa? Bahasanya akan mendapatkan nilai tertentu. Sakjane ya wis oke, Pak. Wis gak butuh macam-macam. Tapi kan dengan ditambah kewajiban tadi, nambah nilai tawar, nambah nilai jual. Monggo sih kira paham. Terus pundi? Lintune? Lapor. Kan itu tadi ada kan berangkat dari lafaz ataupun dari kalimat Allah kagum dengan kaum-kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Kan ini menafsirkan ataupun menakwilkan ataupun menjelaskan lafaz kagum gitu. Yang kalau membahas dzatiyah, kalau membahas sifat Gusti Allah, kudune kan gak oleh Gusti Allah kagum. Gitu. Tapi kan ada bahasa seperti itu. Ini yang bahkan ini hadis. Ini rupanya hadis. Akhirnya timbul beberapa macam makna menanggapi lafaz kagum di sini. Terus di ini ini ada pendapat yang lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa dimaksud kagum di sini adalah konsekuensi kagum, yaitu berbuat baik kepada yang dikagumi. Nggih. Itu termasuklah pahala lah ataupun janji-janji ya termasuk. Betul. Untuk iming-iming lah. Betul. Iming-iming.
Loh iya, tujuannya ke sana, endingnya ke sana. Yang sebelum ending tadi kan ini wow toh, menungso kan dibiakno nang donya, di kono dikai kabeh, tapi kan ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang diperintahkan, bahkan muncul di hukum iku ana haram, ana sunnah, ana mubah, ana makruh, kan ngoten nggih. Dan itu sampai batas mana awake dhewe paham, sampai batas mana kualitas kita sebagai makhluk sampai nang iku mau napa khodim kan ngono to. Makhluk kan yo apa bedane ambek kewan kan ngono. Ngoten nggih. Dan kan baik janji atau ancaman itu kan ya hak semua ataupun bakal terjadi semua. Kan janji itu kebalikannya ancaman. Positif, Pak. Berarti lek tepat janji kan yo sing ono ancaman. Ya cuma kan tetap nopo ada toleransi lah, ada coro, no, macam-macam. Kak saklek tadi toh, yang mungkin di syariat-syariat nabi-nabi terdahulu kan saklek seperti itu. Salah satunya itulah tobat di era Nabi Ibrahim itu harus ke Baitullah, harus ke Ka'bah. Berat Pak, gak sanggup lah menungso saiki. Terus taubat versi Nabi Musa harus bunuh diri. Kan memang beda. Mongol itu nih. Dia punya tulis. Haris. Ya. Di halaman 298 itu Pak. Kagum bermakna menganggap besar perkara yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kagum nggih, ngoten. Ini toh. Tentang lafal ini ada dua pendapat. Salah satunya pendapat bahwa Allah memiliki kekaguman yang tidak kita ketahui. Atau nih wow. Makna pertama berarti menganggap besar perkara yang kecil. Kan mlebokno surga umate ini kan ya gampang toh. Iya, iya betul. Tapi kan Allah kagum tenggone kaum-kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Dan akhirnya itu makna pertama menganggap besar perkara yang kecil. Makna kedua
bahwa Allah memiliki kekaguman yang tidak kita ketahui hakikatnya. Itu dua pendapat pertama. Pendapat yang lain, jadi ulama khalaf menakwilkan itu dengan berkata makna kagum atau takjub dinisbatkan kepada Allah adalah Allah menampakkan keajaiban sebuah perkara kepada makhluknya. Karena sebuah keajaiban makhluknya karena Allah maha mencipta segala sesuatu. Itu makna ketiga. Makna keempat, di sini adalah konsekuensi kagum, yaitu berbuat baik kepada yang dikagumi. Jadi bagi orang awam itu ada 4 pendapat kagum. Kan ngono, Pak. Ajabani kan ngono. Yang dijanggalkan sing dari 4 pendapat tadi. Ya pasti. Yang kalau bahas hak prerogatif yo gak ngefek juga sebetulnya kan ngono. Loh, tapi kan gini Pak, umume atau mana Al-Qur'an yang tidak logis kan ngono. Akhirnya kan secara logis, secara logika, lek wong apik iki ya kumpule wong apik. Ya sok bakale mlebu surga, kan ngono. Akhirnya ono kata-kata ngono iku kan iku mau to. Kan kudune lek wong sing akale waras kan rebutan nang surga, Pak. Gak ndadak di rantai, gak ndadak diseret ngono lho. Wong sapa sing gak kepingin swarga? Wong munggoe samut biyen swarga iku Indomaret iki lho. Kabeh wong seneng Indomaret kan ngono to. Sing ndek kono sak kepingine dhewe iso milih iso digawa mule kan. Akhirnya kan umumnya orang ya iku mau ngenteni ana promo lah, ngenteni ana apa hiburane lah. Kan ngono. Loh, masalahnya itu kan orang tidak sadar. Wis tak contohnya iku mau Indomaret. Siap, berarti ngono to. Iki ana Indomaret buka anyar gratis kabeh tak anane kan ngono to. Ibaratnya kan ngono. Tapi kan gratis ini pasti ada syarat, Pak. Gak mungkin cuma-cuma gratis ini, Pak. Pasti kan muncul syarat. Kamu harus pakai kaos merah. Kamu harus seperti apa? Kan ngono to prosesnya, Pak. Akhirnya lek wong sing berakal sehat kan yo manut dengan ketentuan itu, Pak. SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku kan ngono. Lah iki ono satu golongan sing ruwet karepe dhewe, gak ngono iki kan ngono. Ngeyel. Kae terus ngeyel. Gak ngono. Akhirnya dikasihlah syarat dan ketentuan.
Kondo, Mas Aris. Pintu nih. Iya Mas Anto. Kebaikan sama, hampir sama. Maslahat itu kebaikan. Ya kalau lek muncul bareng podo, lek muncul dewe-dewe beda. Ngono Pak, tadi Pak. Wis ngene iki lho, saya bertiga ini ketika di Wisang Agung ya satu suara. Tapi keluar dari Wisang Agung ya beda pendapat biasa. Ketika bersama itu maknanya sama, ketika pisah maknanya beda. Maslahat, manfaat bisa dipastikan maknanya sama. Yo apik yo manfaat. Karena apik durung mesti lek manfaat, manfaat durung mesti lek. Ya Mas Anto. Roto roto gak trimo titik ngono. Gak apa-apa lho gak trimo. Si akeh jawabane sih. Kali-kali gak trimo ngono. Lek lek beda pendapat iku oleh. Sing gak oleh beda pendapatan. Monggo itu nih. Nambahan, tak pun monggo. Tak terus. Entek ah, gak iso berkutik ah. Gak oleh celah cari masalah.
Sing kholaf nggih. Menakwilkan hal itu dengan berkata makna kagum atau takjub yang dinisbatkan kepada Allah adalah Allah menampakkan keajaiban sebuah perkara kepada makhluknya. Karena Allah maha mencipta segala sesuatu. Pripun. Satu paragraf niku nggih.